Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, para akhwat wa ummahat fillah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan itu Allah kembali memudahkan kita untuk bisa mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, dan juga mempelajari apa yang dipahami dan dipraktekkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Semoga apa yang kita lakukan dari usaha mulia ini benar-benar memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Baik, berikutnya kita masih di pembahasan tentang al-libas wa zinah lin nisa wa ahkam an-nadhar, tentang pembahasan pakaian, perhiasan bagi wanita, dan juga seputar hukum-hukum memandang. Kita sekarang akan membahas tentang taslimun nisa 'ala rijal wa aqsuhu min ghairi musafahat, tentang mengucapkan salam kepada laki-laki dan juga sebaliknya, laki-laki kepada perempuan tanpa berjabat tangan. Fa hukmuhu jaiz, hukumnya adalah boleh. Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan dari jalan Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal fathi, fawajadtuhu yagtasil wa Fatimatu natihi tasturuhu, fasallamtu alaihi." Bahwasanya kata Ummu Hani, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembebasan Mekah, yakni di tahun Fathu Mekah. Aku bertemu dengan beliau pada saat beliau itu sedang mandi dan putrinya yakni Fatimah memakaikan penutup pada beliau. Maka kata Ummu Hani, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Fafil hadis jawaz taslim al-mar'ah 'ala ar-rajul min ghairi musafahah. Dari hadis yang mulia ini maka terkandung hukum bolehnya perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki tanpa berjabat tangan, dan ketika aminal fitnah, ketika aman dari fitnah. Taib. Wa kadzalika yajuzu lirrajul as-salam 'ala nisa duna musafahah. Begitu juga laki-laki dibolehkan mengucapkan salam kepada perempuan tanpa berjabat tangan.
diriwayatkan oleh Asma binti Yazid bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati masjid. Beliau bertemu dengan sekelompok perempuan yang sedang duduk. Maka beliau memberi isyarat dengan tangan serta mengucapkan salam. Nabi berisyarat dengan tangannya sambil mengucapkan salam. Ini menunjukkan bahwa laki-laki boleh mengucapkan salam kepada sekelompok perempuan tanpa berjabat tangan. Tentu semua ini terikat pada idza aminal fitnah, ketika memang aman dari fitnah. Kalau dirasa lawan jenis ketika mengucapkan salam kepada lawan jenis dikhawatirkan ada fitnah, maka tentu yang seperti ini dicegah. Artinya jangan sampai dilakukan. Dan para ulama punya rincian tersendiri berkaitan dengan masalah ini. Kalau misalkan sendiri, ya dalam kesendirian, kita sendiri kemudian lawan jenis kita sendirian, dua-duanya masih sangat muda misalkan, masih memiliki syahwat yang sangat besar, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dikhawatirkan ketika mengucapkan salam akan terjadi fitnah, maka pada asalnya kita menahan diri untuk tidak mengucapkan salam. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu taklim an-nisa lirrijal bidhawabitihi asy-syar'iyyah idza aminatil fitnah. Diperbolehkan berbicara kepada laki-laki. Wanita diperbolehkan berbicara kepada laki-laki dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam jika aman dari fitnah. Perhatikan poin yang satu ini, para jamaah yang dirahmati Allah, para akhwat dan ummahat fillah. Sebab dibolehkannya percakapan di sini itu ketika ada ad-darurat wal hajat. Ketika ada kebutuhan mendesak, ketika memang ada keperluan. Begitu. Dan ini pun dengan indibat. Wal indibat bidhawabit asy-syar'iyyah. Tentu semuanya mesti berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Maka ucapan perempuan tidak boleh ya dengan lemah lembut, tidak boleh dengan suara yang mendayu-dayu, suara yang dibuat-buat, suara manja atau suara genit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengingatkan tentang masalah ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Ahzab ayat 32 yang sering terulang ayatnya. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu tunduk. Fala takhda'na bil qawl. Jangan melemah lembutkan suara ketika berbicara sehingga ada ketamakan, ya. Ada nafsu yang bangkit, yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi adanya kebolehan laki-laki bicara kepada perempuan bicara kepada laki-laki ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Ya, dia terikat dengan dhawabit asy-syar'iyyah. Ya, kalau tidak ada hajat maka jangan, gitu ya. Asal hukumnya adalah menahan diri untuk itu. Tapi ketika ada hajat, maka batasan-batasan syariat tetap mesti diperhatikan. Di antaranya tadi, ya, tidak boleh dengan khudu'ul qaul, kemudian tidak boleh dengan layyin tamayyu', ya, suara yang mendayu-dayu, suara yang dibuat-buat, suara yang genit atau suara yang manja. Karena ini bisa membangkitkan nafsu orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Waliyadzubillah. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-53 dari surat Al-Ahzab. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasannya
seorang perempuan ketika berhajat, boleh dia berbicara kepada seorang laki-laki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yakni para istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang percakapannya Nabi Musa. Taklimu Musa lil mar'atain bi Madyan. Tentang percakapan Nabi Musa dengan dua perempuan yang berutang budi kepadanya waktu di Madian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wajada min dunihim imra'atayn tadhudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumā thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihyaءin qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ada kisah tentang percakapan Nabiullah Musa alaihi salam dengan dua perempuan yang berutang budi padanya. Allah katakan yang artinya, dan dia menjumpai di belakang orang-orang banyak itu dua orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Nabi Musa alaihi salam menjumpai di belakang orang-orang ada dua orang yang sedang menghambat, dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Maka Nabi Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat seperti itu? Kemudian kedua perempuan itu menjawab, kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum para penggembala itu memulangkan ternaknya. Karena ini perempuan, begitu ya. Mereka berdua tidak mungkin berkerumun, berdesak-desakan, bercampur dengan para penggembala dari kalangan laki-laki. Jadi kata dua perempuan itu, kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami orang tua yang telah lanjut usianya. Maka Nabiullah Musa alaihi salam memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian beliau kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan, sangat fakir terhadap satu kebaikan, makanan yang engkau turunkan kepadaku. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dan dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, yakni memberi minum ternak kami. Perhatikan baik-baik ayat yang mulia ini. Di dalam pembahasan ini, di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Nabiullah Musa alaihi salam ada taklim, yakni berbicara, berdialog ya, dengan dua perempuan tadi. Ini menunjukkan ketika ada hajat boleh ya, dua orang yang berlawanan jenis mereka berbincang ketika ada hajat dan ketika ada perempuan, kemudian tentu dengan adab dan etikanya. Jadi laki-laki dan perempuan ketika berhajat boleh keduanya untuk berbicara dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dan perhatikan tadi ya, perempuan tadi datang kepada Nabi Musa alaihi salam ala istihya'in. Ya, tamshi ala istihya'in. Jadi dia datang kepada Nabi Musa ya dengan malu-malu. Artinya tidak sembarangan. Ketika ada hajat tetap adab dan etikanya dipakai. Demikian. Namun inti kesimpulannya bahwa boleh ya berbicara kepada laki-laki dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam ketika ya aman dari fitnah. Taib. Di dalam pembahasan ini
kita juga bisa menyebutkan sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari jalan sahabat Anas bin Malik, yakni ketika beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sakit menjelang wafatnya, ya beliau memendamnya. Maka kemudian Fatimah berkata, betapa sengsaranya engkau wahai ayahku. Betapa sengsaranya engkau wahai ayahku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala laha, berkata kepadanya, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Kata Nabi kepada Fatimah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini tidak ada lagi yang dapat membuat ayahmu sedih. Ini tanda-tanda dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara singkat dikatakan, falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan, maka Fatimah radhiyallahu taala anha berkata kepada Anas, ya Anasu, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam at-turab. Wahai Anas, maukah engkau melontarkan tanah ke kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di sini Fatimah berbicara kepada sahabat Anas bin Malik. Perempuan berbicara kepada laki-laki. Maka ini dibolehkan ketika berhajat dan aman dari fitnah. Tentu di sini dalam kondisi berhajat, ya, karena Anas bin Malik diperintah oleh Fatimah untuk menaburkan atau melontarkan tanah ke kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat penguburan jenazah beliau. Demikian. Berikutnya, taklimur rajul fit telefon lil hajat. Pembicaraan perempuan dan laki-laki melalui media telepon karena adanya hajat. Bagaimana ini hukumnya? Dikatakan di sini, yajuzul lil mar'ah an takallama ar-rajula al-ajnabiyya fit telefon lil hajat. Diperbolehkan bagi seorang perempuan berbicara dengan laki-laki melalui telepon karena adanya kebutuhan. Namun lagi-lagi ala an yuqida hadza bid-dawabit asy-syar'iyyah. Tetap ya dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Jadi beberapa poin yang dibolehkan ini tetap semuanya terikat dengan dawabit syariah, batasan-batasan syariat. Jadi bukan berarti pembolehan yang boleh sebebas-bebasnya, tidak. Ada batasan-batasan yang juga mesti diperhatikan. Bahkan di sini dikatakan, amma idza kana telefon sayuhaddits bainahuma jawan musyabihan li jawil khalwat allati nuhina anha syar'an fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma asy-syaitan wa kanat satatamakkan hiya wa huwa minal hadits alladhi yajrihima ila muharram fatarku dzalika muta'ayyin wallahu a'lam. Perhatikan di sini beliau katakan, akan tetapi jika pembicaraan keduanya melalui telepon itu bisa membentuk situasi atau kondisi yang menyerupai ya situasi yang khalwat, ya, maka tetap kita dilarang untuk melakukannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Bahwa seorang laki-laki yang berduaan dengan seorang perempuan, maka yang ketiganya itu adalah syaitan. Taib. Maka sekali lagi, apabila memang kondisi bertelepon itu menyerupai kondisi orang yang berkhalwat, jadi si yang nelpon sendirian begitu ya, laki-laki yang nelpon sendirian, perempuan yang ditelepon juga sendirian, atau sebaliknya.
Jadi suasananya menyerupai suasana khalwat, maka ya yang seperti itu ditinggalkan berdasarkan ketetapan syariat Islam. Contoh ya, misalkan jam 1 malam ya, seorang laki-laki menelpon perempuan, rekan kerjanya yang bukan siapa-siapanya, tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan, dan bukan di waktu yang pas, bukan di waktu yang wajar, jam 1 malam gitu ya. Ini jelas menyerupai khalwat, atau di kondisi-kondisi tertentu, di waktu-waktu tertentu ya, di mana kita mendapatkan ini suasananya seperti suasana khalwat, gambarannya seperti gambaran khalwat, maka jelas yang seperti ini mesti ditinggalkan. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya kita akan membahas pembahasan baru di sini berkaitan dengan adabul libas. Adabul libas, yakni adab berpakaian. Jadi setelah kita mengetahui batasan hukum pakaian bagi perempuan muslimah, maka selayaknya bagi seorang muslimah mengetahui beberapa adab yang berhubungan dengan pakaian yang disyariatkan dalam Islam. Penting ya adab ini, para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi SAW salah satu misi utamanya ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, innama bu'itsu liutammima, untuk benar-benar menyempurnakan akhlaknya manusia. Manusia yang dua potensi pada diri mereka, ada potensi baik dan juga potensi buruknya. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menjadikan apa yang sudah baik pada manusia lebih menjadi baik lagi. Apa yang buruk pada manusia bisa dicegah ya, atau paling tidak bisa diminimalisir. Nah, diantaranya adalah akhlak. Akhlak ini para jamaah yang dirahmati Allah mencakup segala hal. Ada akhlak kita kepada Allah, akhlak dan juga adab kepada Allah. Kemudian ada akhlak kepada sesama hamba Allah, ada akhlak kepada diri sendiri. Ya. Ini semua dibahas di dalam Islam. Ya. Bahkan agama Islam ini adalah agama akhlak. Agama Islam ini adalah agama akhlak. Yang mengatur kaitannya tidak hanya dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengatur bagaimana kita berhubungan dengan sesama hamba Allah, bagaimana kita berakhlak di dalam hidup ini. Nah, akhlak dan adab para jamaah yang dirahmati Allah ini saling terkait, saling mencakup. Ya. Akhlak dan juga adab. Maka dalam berpakaian pun demikian. Karena pakaian adalah libasun zahir. Ya, apa yang nampak pada diri kita, pakaian yang nampak pada diri kita. Ini juga diatur di dalam Islam. Ya, bagaimana kita beretika, bagaimana kita beradab di dalam berpakaian. Taib. Artinya kualitas daripada akhlak seseorang juga bisa dilihat dari bagaimana cara dia berpenampilan, bagaimana cara dia berpakaian, begitu ya. Kualitas daripada adab seseorang juga bisa dilihat ya bagaimana cara dia berpakaian, karena pakaian ini diatur dalam Islam. Ya, seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh sembarangan dalam berpakaian. Ada adab, ada akhlak terkait dengan pakaian yang mesti diperhatikan. Nah, yang pertama yang beliau sampaikan di sini adalah la tusrifi fil libas. Jangan berlebih-lebihan dalam berpakaian. Adamul israf. Jangan berlebih-lebihan dalam berpakaian. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu ma lam yukhalidhu israf aw makhilah. Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu. Hendaklah kalian makan, minum, bersedekah dan berpakaian. Malam yukhalidhu israfun. Selama tidak berlebih-lebihan.
wala makhilatun, dan tidak disertai dengan kesombongan. Ini hadis yang mengingatkan kita ya tentang tidak bolehnya kita berlebih-lebihan, baik dalam perkara makan, minum, dalam perkara berpakaian, dan juga dalam perkara bersedekah. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Di dalam berpakaian tidak boleh berlebih-lebihan, wala makhilah, juga tidak boleh sombong. Dan ini saling terkait ya. Biasanya orang kalau berlebih-lebihan dalam berpakaian, ini bisa melahirkan ujub, bisa melahirkan kesombongan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon diperhatikan ya masalah pakaian ini. Jangan sampai kita berlebih-lebihan ya. Misalkan ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita berpakaian, kita berhias itu sampai harga ratusan juta rupiah, sampai harga miliaran rupiah. Ya, dari mulai mungkin semir rambutnya, ya, dari mulai minyak rambutnya, kemudian sisirnya, atau apapun yang berkaitan dengan rambutnya. Begitu. Nanti turun ke bawah, gitu ya. Dia pakai perhiasan di lehernya dengan sangat mahal sekali. Pakaiannya ya bukan pakaian biasa. Ya, harga jasnya puluhan juta misalnya. Harga celananya puluhan juta. Ya, sampai mohon maaf misalkan sampai dalaman-dalamannya saja yang mahal-mahal. Kaos singletnya misalkan jutaan rupiah. Celana dalamnya jutaan rupiah. Baik, ini israf para jamaah yang dirahmati Allah. Dia pakai sepatu harga puluhan juta rupiah. Pakai jam tangan ya harga ratusan juta rupiah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Ini israf ya. Ini israf. Banyak hal yang lebih bermanfaat ya dari hanya sekedar pakai pakaian yang mahal-mahal seperti itu. Ya. Bagaimana kalau kita sumbang kepada orang-orang fuqara dan masakin, kaum du'afa? Tentu ini lebih bermanfaat lagi. Begitu ya. Dan walau bagaimanapun apa yang kita pakai itu akan sangat berpengaruh kepada suasana hati kita. Ya, pakai pakaian murah dengan pakai pakaian mahal, ini kadang efeknya ke hati. Akan sulit sekali ketika orang pakai pakaian kebesaran, kemudian dia betul-betul bisa menjaga hatinya dari kiber, dari ujub. Ini berat sekali. Maka sederhanalah, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Yang berlimpah saja hartanya, yang banyak saja hartanya, tetap ya terkena dengan hadis-hadis seperti ini. Bagaimana dengan orang-orang yang pada dasarnya tidak punya kemampuan, kemudian membebani dirinya sendiri, memberat-beratkan dirinya sendiri untuk memakai barang-barang atau pakaian yang bermerek. Tentu ini lebih-lebih lagi tercela. Para jamaah yang dirahmati Allah, betapa banyak kaum muslimin di masa ini ya mereka terfitnah oleh pakaian. Ya, terfitnah oleh pakaian. Ya, sampai punya koleksi sandal itu berlemari-lemari. Sandal hari Senin, sandal hari Selasa. Ya, sepatu ke kantor, sepatu olahraga, semuanya ada, gitu ya. Mereka bahkan sebagiannya punya stok baju itu luar biasa. Satu kamar penuh, ya isinya hanya pakaian dan juga aksesoris perhiasan. Nah, ini israf yang benar-benar terjadi. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga biasanya berkaitan dengan gaya hidup, dengan gengsi. Ya, ketika dia berteman dengan orang-orang yang setipe dengannya, maka gengsinya akan muncul. Kemudian berlomba-lombalah mereka di dalam israf ini. Takatsur, ya, di dalam bermegah-megahan, baik kaitannya dengan pakaian ataupun yang lainnya. Maka berhati-hati dari masalah ini. Ya, silakan kita bergaul dengan orang kaya, bergaul dengan orang-orang yang berharta, bergaul dengan fuqara dan masakin. Namun prinsip agama tetap kita pertahankan. Ya, jangan kita terpengaruh. Ya, gara-gara gaul dengan orang-orang kaya, akhirnya terpengaruh gaya hidupnya. Padahal kita nggak mampu seperti mereka. Ya, jadi bijaksana di dalam bergaul.
Hati-hati di dalam bergaul, jangan berlebih-lebihan. Karena sahib itu sahib. Yang namanya teman itu punya sifat menyeret. Ya, dia seperti magnet. Ketika orang tidak punya kendali syariat di dalam bermuamalah, maka ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Dia akan sering terseret ya dengan teman-temannya yang buruk. Ya, termasuk gaya hidup ini. Dan ini nanti ngefeknya kemana-mana, termasuk ke dalam tatanan rumah tangga. Ya, karena sering bergaul ya dengan orang-orang kaya, kemudian tidak punya rem syariat, akhirnya dia pengen seperti teman-temannya yang kaya. Ya, kalau pakai jubah, kalau pakai gamis, mesti harus yang bermerek, yang harganya jutaan rupiah. Padahal mungkin suaminya gajinya 2 juta satu bulan. Ya, harga bajunya 2 juta, berarti satu kali gajian suami. Ngerengek terus ke suaminya. Akhirnya cekcok di rumah tangga. Bahkan waliyadzubillah sampai mengakibatkan perceraian di dalam rumah tangga. Karena besarnya tuntutan seorang istri kepada suaminya. Gara-gara apa awalnya? Gara-gara tidak bijaksana ketika bergaul ya dengan teman-temannya yang kaya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, yang kedua, di antara adab di dalam berpakaian, idza aradti an talbasi thawban jadidan fad'i ya, bid-du'a al-warid fi hadzal hadis. Jika kita memakai baju baru, maka bacalah doa seperti yang tertera di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Yani hadis dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju baru, maka beliau itu akan menyebutkan namanya seperti serban, baju, pakaian, begitu ya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah yang memberiku pakaian ini. Aku memohon kebaikan dalam pakaian ini, serta bahan yang digunakan untuk membuatnya. Aku juga berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini serta bahan yang digunakan untuk membuatnya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga imam-imam hadis yang lainnya. Allahumma lakal hamdu anta kasautani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini doa di saat kita memakai pakaian yang baru. Dan selayaknya ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap kita pakai pakaian yang barokah atau yang usang, maka doa ini tidak pernah lepas dari lisan kita. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menggunakan pakaian, kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, kemudian ketika melepas pakaian, ya, kita pun membaca bismillah alladzi la ilaha illahu, dan demikian seterusnya. Pakai sendal, melepas sendal, begitu ya. Ini diajarkan doanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adab yang sangat mulia sekali. Kalau kita setiap kali pakai pakaian melepasnya, ketika kita misalkan pakai baju baru, kemudian kita bertahmid kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memakainya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan ridho kepada kita, akan mencintai kita, karena berarti kita menampakkan kefakiran kita di hadapan Allah. Min ghairi hauli minni wala quwwah, bahwa pakaian yang Allah anugerahkan kepada kita ini tanpa ada daya dan upaya dari kita, begitu ya. Artinya apa? Kita enggak ujub, kita enggak sombong, kita enggak lupa diri ya dengan anugerah pakaian ini.
Justru kita sandarkan semua nikmat itu kepada Allah. Karena sesungguhnya kita dulu lahir ke alam dunia nggak bawa apa-apa. Kita dulu lahir ke alam dunia tidak punya apa-apa. Tidak walaupun sehelai benang. Nggak ada sehelai benang pun. Gitu ya. Kita lahir ke alam dunia tidak membawa harta, tidak berpakaian, tidak bersunat, tidak beralas kaki. Kita telanjang bulat dalam kondisi tidak punya apa-apa. Lahir ke alam dunia. Nanti kita mati pun demikian. Ya, kita tidak akan bawa apa-apa. Kecuali lembaran-lembaran kain kafan yang membungkus badan kita. Nasallallahu al-afwa wal-afiyata wassalam. Maka doa dan zikir seperti ini harus menjadi kebiasaan kita. Harus kemudian mendarah daging di dalam jiwa dan raga kita sebagai bukti bahwa kita ini adalah hamba Allah yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang selalu kita panjatkan itulah pembuktian kita bahwa kita sangat berhajat kepada Allah. Dan tentu itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam dikatakan abdan syakura? Salah satu di antara sebabnya karena beliau selalu bersyukur ketika makan, ketika minum, dan ketika berpakaian dalam segala kondisi beliau. Beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri pakaian ini dengan cara ketika kita mengenakannya dan melepaskannya, kita senantiasa menta'alukan hati jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan zikirnya. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya yang ketiga, di antara adab dalam berpakaian, ibda'i bil yamin fil libas. Mulailah dari bagian kanan saat berpakaian. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruk fi baitihi syai'an. Taib, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau itu selalu mendahulukan bagian kanan saat memakai sandal, saat berjalan, saat bersuci, dan juga dalam setiap perilaku beliau. Nabi yuhibbut tayamun, ya senang ya dengan mendahulukan yang kanan-kanan dalam perkara-perkara kebaikan, termasuk dalam berpakaian. Nanti ketika melepas kiri dulu, ketika pakai pakaian kanan dulu. Ketika kita mempraktekkan adab ini, ta'atan lillah, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala wa ta'asiyan bihadyin Nabi, dan dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah itu akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, la talbasi thawban fihi salib. Jangan memakai baju yang terdapat salib padanya. Perhatikan baju-baju kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya terutama baju-baju yang mungkin ada coraknya, mungkin baju rumahan begitu ya, ada coraknya atau mungkin ada warnanya, ada garisnya, ada sesuatu yang nempel di kain baju kita, ya dari warna atau dari corak, dari renda atau dari jahitan apapun itu. Maka perhatikan ya, jangan sampai ada gambar-gambar atau jahitan-jahitan yang menyerupai salib. Karena sebagian orang ya ketika tidak berhati-hati dalam masalah ini, kadang dia mendapati di bajunya itu ada salib begitu ya. Ada corak yang mirip seperti salib. Bahkan pernah kita mendengar ada cerita begitu ya. Satu baju ya, orang nyebutnya baju koko gitu ya. Baju yang biasa dipakai orang untuk sholat. Ternyata dia ada bordiran, corak bordiran ya, seperti motif begitu. Tapi ternyata setelah dilihat ya lebih dalam lagi, ternyata itu mirip sekali dengan gambar salib. Nah, ini jangan sampai terjadi pada pakaian kita. Maka berhati-hatilah dalam masalah ini. Jadi jangan pakai pakaian yang di dalamnya ada gambar salib.
Karena itu bukan punya kita, yaitu punyanya orang-orang Nasrani. Dan kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak tasyabuh dengan mereka. Aisyah menjelaskan, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yakun yatruk fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meletakkan sesuatu bertanda salib di rumahnya kecuali beliau langsung merusaknya. Ini menunjukkan bahwa beliau tegas dalam masalah ini. Dan ini prinsip dalam beragama. Ya, jangan kemudian dicampur aduk antara hak dan batil. Jangan dicampur aduk antara syiar-syiar kekufuran dengan syiar-syiar Islam. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, la talbasi thawban masnu'an min juludis siba'. Jangan memakai baju yang terbuat dari kulit binatang buas. Contoh ya, kulit singa, serigala, macan tutul, atau yang sejenis dengan itu, gitu ya. Cetah gitu ya. Dan yang semacamnya. Tidak boleh pakai baju yang terbuat dari kulit binatang buas tadi. Baik untuk pakaian atau juga untuk sepatu, sandal atau yang lain sebagainya yang biasa dipakai oleh manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la tarkabul khazza walan nammar. Janganlah kalian memakai baju dari sutra dan juga baju dari kulit macan. Allahu a'lam. Alasan kenapa ini tidak diperbolehkan, lima fihi minaz zina wal khuyala li'annahu zai al-a'ajim. Ya, bahwasannya kenapa kita tidak boleh atau dilarang kulit binatang ini dijadikan pakaian? Karena kulit binatang ini digunakan sebagai hiasan atau untuk khuyala, untuk bahan membangga-banggakan diri, ya, yang biasa digunakan oleh orang-orang di luar Arab, ya, orang ajam, dari kalangan orang-orang kafir. Ya, mereka biasanya para jamaah yang dirahmati Allah, orang kafir ya tidak punya batasan dalam masalah ini, sehingga mereka ya biasa menggunakannya untuk kebanggaan. Dan Masya Allah gitu ya, kalau orang bisa mengenakan satu baju, satu kain, gesperka itu atau dompet atau apapun itu yang ternyata dari binatang buas, ya, ini terkadang menjadi satu pengaruh yang besar bagi hati mereka, ya. Ada muncul ujub, ada muncul takabur di situ, berbangga-bangga, apalagi misalkan hasil tangkapan sendiri. Ya, berhasil mengalahkan macan tutul misalkan, sampai kulitnya diambil begitu ya, dijadikan gesper, dijadikan aksesoris pakaiannya. Ini dilarang dalam syariat Islam, ya. Kita dilarang mengenakan baju, pakaian atau apapun itu, sandal, sepatu dari kulit binatang buas. Baik. Kemudian berikutnya yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, la tamshi fi na'lin wahid. Jangan berjalan dengan memakai sandal sebelah. Ini adab yang mesti diperhatikan. Jangan pakai sandal itu sebelah. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Janganlah kalian berjalan dengan memakai satu sandal, tetapi hendaklah kalian memakai keduanya, yakni sepasang sekaligus. Atau kalau memang tidak dipakai sepasang, ya ditanggalkan semuanya. Sekalian tidak pakai sandal. Jangan pakai sandal satu sebelah gitu ya. Satu bagian saja, misalkan kanan saja atau kiri saja. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wal karaha fi hadza wallahu a'lam li ajli syuhrah. Dilarangnya pakai sandal sebelah, Allahu a'lam,
karena memang alasan syuhrah. Jadi ini bisa jadi syuhrah, pusat perhatian. Artinya kan jadi tidak lumrah begitu ya. Orang biasanya pakai sendal sepasang, dia pakai sendal satu saja, atau pakai sepatu satu saja, sebelah. Ini nanti bisa mencuri perhatian orang. Orang akan memperhatikan orang itu. Nah, dia dalam waktu sekejap, insya Allah jadi orang terkenal. Gitu. Nah itu masuk kategori libasus syuhrah. Gitu ya. Jadi orang ke pasar misalkan pakai 2 sendal, nah dia pakai 1 sendal. Dia masuk mall misalkan cuman pakai 1 sepatu. Ini pasti menjadi pusat perhatian orang. Dan itu bagian daripada libasus syuhrah yang diharamkan di dalam Islam. Demikian. Taib. Jadi perbuatan tersebut bisa menarik perhatian orang lain. Dan sebagaimana yang kita ketahui, juga di sana terdapat larangan berpakaian untuk tujuan popularitas. Setiap sesuatu yang menggiring seseorang untuk mendapatkan popularitas, maka dia harus menghindarinya. Dan disebutkan di satu riwayat yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwa berjalan pakai 1 sandal itu adalah berjalannya setan. Jadi itulah gaya jalannya setan. Jadi setan kalau pakai sandal itu sebelah saja. Allahu a'lam. Begitu ya. Disebutkan di satu riwayat, inna syaitana yamshi fin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan itu berjalan menggunakan 1 sandal saja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau misalkan sandal kita hilang sebelah, ya jangan dibawa sebelahnya dipakai berjalan. Buang aja semuanya, begitu ya. Lebih baik kita nyeker, tidak pakai sendal, begitu ya. Jangan dipakai sebelah, eman-eman cuman sebelah ya. Gak apa-apa sebelah lagi hilang. Akhirnya dia berjalan dengan 1 sepatu, berjalan dengan 1 sandal, tidak, gitu ya. Imma dilepas semuanya atau dia beli dulu sandal yang baru, sepatu yang baru, baru dia mengenakan kedua-duanya. Allahu a'lam bissawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita, semoga apa yang dibahas bermanfaat. Berikutnya insyaallah nanti kita akan membahas tentang az-zinah lil mar'atil muslimah, tentang perhiasan bagi para muslimah. Di sini nanti akan dibahas ya tentang perhiasan-perhiasan yang sangat kerap sekali, sangat erat kaitannya dengan para wanita. Ya, seperti masalah hiasan rambut, kemudian nanti berkaitan dengan menyambung rambut seperti apa hukumnya, kemudian mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, kemudian membuang bulu wajah. Nanti kaitannya juga dengan hiasan-hiasan gigi, kemudian dengan wewangian dan lain sebagainya. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatihi. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.